Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca saat ini secara responsoria, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema jemaat yang memelihara kesatuan roh. Di dalam pasal 4 ini dijelaskan bagaimana jemaat di Efesus, mereka diminta oleh Rasul Paulus untuk memelihara kesatuan dalam roh. Waktu-waktu yang lalu, minggu-minggu yang lalu, kita sudah merenungkan tentang jemaat yang berdoa, jemaat yang mengutus. Ya. Semua itu harus kita rangkai dalam memahami bahwa kita adalah jemaat Tuhan yang dipanggil oleh Kristus. Kita ada di dalam panggilan Yesus Kristus. Bukan hanya pendeta, gembala, majelis. Semua kita ada di dalam panggilan Kristus. Maka pertanggungjawaban hidup kita yang kita jalani itu adalah pertanggungjawaban di dalam roh yang dipimpin oleh Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita renungkan ini dengan melihat bahwa kasih karunia yang memperbaharui kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Karena kita dipanggil oleh Kristus, maka kita terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kristus. Kita tidak mungkin dapat memperbaharui diri kita sendiri. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, ya, kita dapat melihat sendiri bagaimana proses perjalanan keluarga kita masing-masing. Seorang istri tidak bisa merubah suami. Suami tidak dapat merubah istri. Apakah menikahnya baru 1-2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai keduanya meninggal, tidak bisa saling merubah. Cinta itu boleh dibina di dalam rumah tangga. Tapi yang merubah pribadi kita masing-masing itu adalah Roh Kristus, Roh Kudus. Maka karena itu saudara, mari kita renungkan dalam kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini dan bagaimana Allah memelihara umatnya dengan pimpinan Roh Kudus. Maka kita merenungkan dalam Minggu Trinitas ini saudara, kita dilengkapi dengan karunia-karunia yang baru. Dipelihara terus oleh firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan ini dengan merenungkan, karena firman Tuhan ini mengajarkan yang pertama, mengapa kita harus memelihara kesatuan. Yang kedua, bagaimana kita dapat memelihara kesatuan roh. Alkitab begitu jelas kepada kita. Baik di dalam surat Efesus, juga surat Filipi, surat Kolose, ya, dijelaskan supaya jemaat Tuhan tetap memelihara kesatuan di dalam roh. Saudara, yang pertama kita lihat, mengapa kita harus memelihara kesatuan roh.
Di dalam bagian pertama kita lihat, karena kita ada dalam panggilan Kristus. Di dalam ayat yang keempat, ya, dikatakan, sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya. Istilah panggilan itu berarti ada nama pribadi yang disebut dalam panggilan itu. Nah, pengalaman ini saudara tidak dapat dirasakan kalau kita belum mengalami pertobatan secara pribadi. Panggilan itu adalah panggilan yang menyebutkan nama pribadi. Saudara dan saya disebut dalam panggilan Kristus karena nama saudara dan saya masing-masing dipanggil oleh Kristus. Tradisi gereja melakukannya dalam pelayanan-pelayanan. Misalnya dilakukan baptisan, disebutkan nama. Lalu ada CD, disebutkan nama. Tapi itu adalah tradisi gereja. Yang harusnya berlaku dalam kehidupan kita secara rohani, dalam panggilan Kristus itu kita membina, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di dalam pimpinan roh. Karena firman Tuhan katakan, kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita namanya sudah dipanggil masing-masing, kita harus ikuti perjalanan yang dipimpin oleh roh itu. Saudara ingat bagaimana peristiwa Rasul Paulus ketika dia dipanggil Tuhan dalam perjalanan untuk menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu. Ya. Namanya disebut, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah terbelakangnya mengapa begitu semangat Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus itu, dia begitu semangat memberitakan Injil Kristus. Karena apa, saudara? Ada panggilan pribadi, panggilan nama. Kalau saudara dan saya belum dapat mengalami panggilan nama itu, kita belum ada semangat, saudara. Kita hanya dapat menjadi orang Kristen, beragama Kristen, tapi spiritnya, semangatnya bukan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena itu menjadi sangat penting bagi saudara dan saya mengalami panggilan itu di dalam panggilan Kristus. Pertanyaannya, saudara, sudahkah saudara dan saya, kita ini mengalami panggilan pribadi? Atau karena saya ini Kristen, opung saya Kristen, bapak saya Kristen, saya juga jadi Kristen. Itu bukan panggilan. Hanya karena agamanya Kristen. Saudara, kalau seandainya hari ini terjadi di antara kita dipanggil oleh, ya tidak usah jauh-jauh lah, oleh wali kota saja. Ya. Pak Marnakok Situmorang diizinkan hadir hari ini bertemu dengan wali kota. Senang nggak, saudara? Senang nggak? Senang banget, saudara. Ketika undangannya disampaikan nama saya, diterima oleh Pak Septi karena alamatnya di sini. Boleh nggak Pak Septi yang pergi menghadiri? Boleh? Tidak boleh, saudara. Karena apa? Ada nama pribadi tertulis. Nama itu ada pribadinya, personnya di dalam. Jadi biarpun misalnya Septi bilang, Pak Situmorang, saya senang kalau saya boleh datang, Pak, gantikan Bapak. Saya kasih duit deh, Pak. Bapak, saya ganti 1 juta, mau nggak? Duitnya saya minta, saudara. Tapi pergi ke sana, ditolak. Karena apa? Nama pribadi sudah tertulis. Demikianlah panggilan saudara dan saya di dalam Kristus. Ketika Tuhan Yesus memanggil, memilih saudara masing-masing, Tuhan tidak pernah salah memanggil kita. Maka mari kita hidup terus berjalan di dalam panggilan itu. Oh, nama saya disebut. Ya. Sayang saudara, kalau sudah ada surat panggilan, surat undangan itu kita tidak datang. Betul? Tuhan mau kita hidup di dalam panggilan itu. Karena itu dikatakan di sini, orang-orang yang telah dipanggil
berpadanan dengan panggilan itu. Harus sama. Saya kasih contoh lagi tadi saudara dengan surat undangan itu. Kalau surat undangan itu ditujukan tadi kepada nama saya, tujuannya misalnya wali kota mengundang itu karena apa saudara? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Kok bisa wali kota tiba-tiba mengundang gitu? Ada yang tahu enggak? Enggak. Yang pertama ya bisa karena profesinya atau pekerjaannya pendeta, ya, tokoh agama, ya, bisa dipanggil. Atau yang kedua ada jasanya di kota ini kota Madya Bekasi, ya. Apakah jadi atlet, ya, atau pernah menjadi promotor dalam sebuah kegerakan sosial, ya, diundang. Nah, kalau sudah ada nama itu dan kemudian diketahui latar belakangnya, itu sudah pasti tidak bisa diganti lagi, sudah. Tidak bisa diganti oleh siapapun. Wali kota mengundang, misalnya Pak Edward diundang untuk menghadiri acara di kantor wali kota bersama tokoh-tokoh agama. Diundang karena beliau adalah pendeta, gembala jemaat. Saya tidak bisa hadir di sana karena undangannya sudah jelas. Biarpun sama-sama pendeta, tidak bisa. Begitu berharganya saudara panggilan, maka kita harus hidup di dalam panggilan itu. Di dalam panggilan Kristus bagi kita. Yang kedua saudara, dijelaskan dalam ayat ini, kita harus memelihara kesatuan roh karena kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah pengikut Kristus. Hidup sebagai orang-orang yang dipanggil, yang berpadanan dengan panggilan itu, dan kita menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya agamanya yang Kristen, tetapi hidup kita mengikuti sebagaimana Kristus hidup. Maka dikatakan di situ dengan kata berpadanan. Sama dengan Kristus. Menyerupai Kristus. Kita bukan Kristus, kita manusia berdosa. Tapi ketika kita sudah dipanggil hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga orang percaya, maka kita terus berjalan untuk berpadanan. Sama menyerupai Kristus. Bagaimana kita hidup menyerupai Kristus, itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Karena kita adalah pengikut Kristus, bukan pengikut agama. Kalau kita pengikut agama, maka kita hanya mengikuti ajaran. Kita adalah pengikut Kristus karena Kristus pribadi, Allah Tritunggal, yang kita ikuti dan kita teladani. Sebagaimana Kristus hidup, pada waktu Kristus menderita, dia tidak bersungut-sungut. Yesus menjalani jalan salib, dia mengandalkan Bapanya. Meskipun dia sangat ingin untuk tidak melewati penderitaan itu. Tapi dia katakan, Bapa kehendakmu jadilah. Ya, bukan kehendak. Karena kita adalah pengikut Kristus, maka mari kita meneladani dia. Yang ketiga, kita ada di dalam roh damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Roh Allah sudah diberikan kepada kita, dan roh itu adalah roh damai sejahtera. Bukan roh seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dia adalah roh damai sejahtera. Apa artinya saudara roh damai sejahtera itu? Roh yang diberikan oleh Kristus yang tidak sama dengan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dia diberikan kepada kita sebagai pengikut Kristus supaya kita dapat meneladani Kristus. Jadi damai sejahtera itu bukan karena saya bermusuhan dengan seseorang, saya harus damai sejahtera dengan dia, tidak. Bukan itu saja, itu akibat. Akibatnya saya dapat berdamai dengan musuh kita sekalipun. Tapi roh damai sejahtera itu adalah roh yang diberikan oleh Kristus karena kita pengikut Kristus, maka dia selalu ada dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita bergaul, berteman,
Roh itu yang menyertai kita. Kita damai sejahtera. Bahkan kita dapat menjadi pembawa damai di mana kita berada. Karena Roh Kristus ada di dalam kita. Yang berikutnya, saudara, yang keempat. Kasih karunia diberikan kepada kita menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, apakah kita tidak merasakan kalau saat-saat ini kita merasa makin berat kondisi, baik secara ekonomi maupun juga kondisi sosial. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, Dia ada bersama-sama dengan kita, maka kasih karunia-Nya diberikan kepada kita. Ukurannya apa? Siapa, saudara? Ukurannya adalah Kristus. Saudara dan saya menerima kasih karunia dari Allah, diukur dengan ukuran Kristus. Bukan ukuran jasa baik, bukan karena ukuran pengalaman, bukan. Bukan karena ukuran saya sudah baik sama orang lain, atau karena saya sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Bukan itu kasih karunia, saudara. Kasih karunia diberikan oleh Allah karena ukurannya adalah Kristus. Amin. Maka kita harus bersyukur karena Kristus sudah memberikan itu kepada saudara dan saya. Hidup kita menjadi melimpah. Berlimpah, saudara. Berlimpah bukan hanya ukuran materi. Ya. Karena kalau ukurannya materi, uang, harta, tidak ada yang cukup di dunia ini. Punya 10.000 juga kurang, punya 10 juta juga tetap masih kurang. Ya. Tapi kalau ukuran kita Kristus, karena kasih karunia, seberapapun Tuhan berikan bagi kita dapat kelola dengan baik, dan kita dapat bahkan memberi untuk melakukan kebaikan yang Tuhan inginkan. Maka mari kita mengevaluasi, melihat diri kita masing-masing, saudara. Ketika kita masih menahan diri untuk tidak memberi atau berbagi kepada orang lain, kita harus tanya, bagaimana kasih karunia Allah saya alami dalam hidup saya? Atau apa ukuran kasih karunia yang saya terima dari Tuhan, dari Allah? Kebaikan saya kah? Usaha saya, pekerjaan saya, atau Kristus? Kalau pemberian kasih karunia itu adalah ukurannya Kristus, maka saudara dan saya berlimpah-limpah, ya. Melimpah ruah, ya. Segala kebajikan, kebaikan, dan seterusnya. Itu melimpah ruah dalam hidup kita. Tidak habis-habisnya, saudara.